Shalom semuanya. Dalam kebenaran Alkitab, sebuah nama pasti memiliki makna mendalam. Maka orang tidak bisa sembarang memilih nama, karena lebih dari sekedar fungsi pengenal, sebuah nama mengungkapkan harapan, bahkan tujuan ilahi. Sekarang, apa jadinya jika nama-nama Tuhan dalam Alkitab ternyata bukan sekedar label, tapi kode rahasia yang mengungkap sifat, janji, dan kuasanya yang bisa kita alami dalam hidup sehari-hari. Mari kita mulai. Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji kemenanganku. Nama ini terdapat di Keluaran 17 ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Anda pikir nama ini tentang kemenangan perang? Salah, justru nama ini lahir saat Musa terlihat menyerah. Pada waktu itu, Israel sedang bertempur dengan Amalek. Lalu Musa mengangkat tangan, Keluaran 17 ayat 11. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Angkat tangan, kata polisi. Sebab itulah tanda orang menyerah. Kesimpulannya, Jehovah Nisi mengingatkan kita bahwa kemenangan sejati dimulai saat kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Maka saat kita stres banget, angkat tangan kita seperti Musa dan katakan kepada Tuhan, "Aku tak bisa lagi, tapi Kau bisa, sebab Engkaulah sang kemenangan yang bertarung untukku." Ingatlah, kemenangan sejati datang dari mengandalkan Tuhan. Serahkan segala hasil kepada Tuhan dan Anda akan melihat kemenangan. El Roi, Allah yang melihat. Ada yang sangat mencintai Anda, sampai segalanya yang Anda perbuat itu diperhatikan. Dialah Allah yang selalu melihat hidup Anda karena kasih-Nya. Yang lebih luar biasa lagi, kebenaran ini pertama kali diucapkan oleh Hagar, seorang budak perempuan yang lari dari majikannya, yakni Musa, sambil bawa anak pula, yakni Ismail. Di saat penuh susah, Hagar berkata, Kejadian 16 ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Ini artinya, bagi kita adalah Tuhan itu memperhatikan bahkan kepada orang yang paling tersingkirkan, tertindas, dan merasa tidak berarti. Coba, Hagar udah budak, diusir pula, status terendah di masa itu, tapi tetap terbuang juga. Namun Tuhan memperhatikan. Tentu Tuhan mampu melihat segala dosa tersembunyi kita, tapi Dia melihat guna mengasihi, memberikan pertolongan di saat kita membutuhkan. Meskipun situasi kita saat ini masih sulit, ada penghiburan dalam mengetahui bahwa kita tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Ia adalah El Roi, Allah yang melihat, seperti ketika Yesus mengetahui setiap detail kehidupan perempuan Samaria di sumur, termasuk 5 suaminya. Ketahuilah, Tuhan memperhatikan setiap bagian dari diri Anda, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tidak ada air mata yang tersembunyi, tidak ada pergumulan yang terabaikan. Bahkan saat usia menua dan langkah terasa lemah, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman, El Roi tetap melihat, tetap peduli, dan tetap menyertai Anda. Anda tidak pernah sendiri. Jehovah Sabaoth, Tuhan semesta alam, Tuhan bala tentara. Orang yang seringkali direndahkan di masa lampau adalah istri yang mandul. Dan dari mulut seorang istri yang mandul itulah nama Jehovah Sabaoth itu dipraktikkan dalam doa permohonan. Ya, meskipun nama ini sudah digunakan oleh orang-orang lain sebelumnya, tetapi ini doa dari orang yang lemah, yakni Hana yang berteriak kepada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya
dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kesimpulannya, Yehova Sabaoth adalah senjata untuk orang yang dianggap lemah, entah mandul, entah miskin, entah kekurangan fisik. Yehova Sabaothlah jawabannya. Apakah Anda saat ini sekarang lagi merasa kecil, lemah, dan tidak berdaya, terlebih karena sedang ditindas? Ayat ini untuk Anda. Yakobus 5 ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Tuhan semesta alam, Sang Yehova Sabaoth, akan datang membela Anda dengan bala tentara malaikatnya untuk memperlengkapi yang tidak mungkin dan terabaikan menjadi alat untuk mempermalukan yang kuat. Yehova Rafa, Tuhan penyembuhku. Kesembuhan sejati itu bukanlah misal lagi pilek terus sembuh, melainkan membongkar habis segala luka penyebab penyakit sampai ke akar-akarnya. Lihatlah saat umat Israel minum air pahit di Mara. Tuhan telah membuat air pahit itu menjadi manis. Tetapi penyembuhan ternyata bukan sekedar fisik, yakni pahit menjadi manis. Tuhan menyebut dirinya Yehova Rafa. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Pola pikir negatif, ketidakpercayaan, trauma, perbudakan dosa, mentalitas korban. Hal-hal inilah disebut sebagai luka penyebab penyakit. Tapi Tuhan bersabda, dengarkanlah aku, maka aku akan menjadi penyembuhmu. Bagi Anda yang sedang menderita sakit dan ingin sembuh, ucapkanlah, ya Yehova Rafa, aku mendengar engkau, ubah kepahitan ini menjadi kesembuhan. Bahkan kesembuhan itu akan terjadi lintas generasi. Sebagaimana kita tahu, anak akan menderita akibat ulah orang tua. Kesembuhan dari Tuhan datang menjangkau keturunan kita karena kita telah sembuh sampai ke akar-akarnya. Tuhan akan memberkati satu generasi dan dimulai dari kita yang mau mendengarkan Tuhan supaya sembuh. Sang Yehova Rafa, El Olam, Allah yang kekal. Kekal itu artinya tidak terikat oleh waktu. Mungkinkah seorang kakek berumur 90 tahun menjadi atlet sepak bola? Kita tahu itu tidak mungkin oleh karena waktu. Tetapi Allah kita adalah El Olam, tidak terikat oleh waktu, malah menggunakan waktu untuk mengubur mimpi lama dan menumbuhkan yang baru. Lihatlah Abraham saat belum mendapat keturunan, padahal umur istrinya sudah tua. Bisa dibilang harapan sudah mati, orang sama-sama sudah tua, tapi Ishak lahir. Dan itu membuat mata Abraham terbuka hingga dia pada akhirnya terus percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang kekal, El Olam. Kejadian 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Sekarang mungkin itu adalah perkawinan Anda, usaha Anda, karir Anda, kesehatan Anda, atau apapun yang Anda tahu Anda sudah gagal mendapatkannya. Doa sudah, usaha sudah. Perhatikan El Olam, Allah yang kekal, akan menyiapkan versi terbaik dari apa yang Anda inginkan. Sebab Tuhan itu dinamis. Penundaan oke, jalan memutar pun oke, tetapi janjinya itu abadi, tidak berubah sama sekali dan pasti terjadi. Jika kita bingung apa maksud Tuhan, itu wajar. Yang Tuhan mau kita percaya bahwa Allah itu kekal, El Olam. Tuhan tidak pernah gagal ataupun lalai dalam menepati janji. Hanya Dia memiliki strategi sendiri yang terkadang kita tidak pahami. Maka percaya saja. Yehova Shalom, Tuhan damai sejahtera.
Ada gua terdalam di dunia. Anda bisa mencarinya di YouTube. Vlog menjelajahi gua terdalam di dunia. Untuk ke bawah saja butuh waktu hampir seminggu. Apakah di dasar gua yang dalam itu tenang? Pasti tenang. Tapi apakah di sana ada damai? Tentu tidak. Bayangin, di sana sangat dingin, sempit, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Tenang iya, damai tidak. Jadi arti damai sejahtera adalah rasa damai yang ilahi dari kekacauan. Wah, besok belum bayar listrik, uang sekolah juga belum bayar, makan pun susah, utang di sana sini. Tapi kok tenang, ada damai sejahtera. Percaya bahwa sampai sekalipun ancaman maut itu datang, tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itulah Yehovah Shalom. Saat Gideon mengucapkan Yehovah Shalom, bayangkan Israel saat itu sedang dihancurkan oleh bangsa Midian. Hakim-Hakim 6 ayat 23-24. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan. Dia menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Ya, lihatlah tagihan yang menumpuk itu. Utang, sakit yang sangat sakit. Tapi kita tetap boleh berharap. Yehovah Shalom, selamatlah engkau, jangan takut, riwayatmu tidak akan tamat. Kehadiran Tuhan datang membawa damai di tengah kekacauan. Ingatlah, selalu ada banjir besar sebelum ada ciptaan baru. Ada masa padang pasir sebelum tanah perjanjian. Ada pengasingan di Babel sebelum ada pemulihan. Selalu ada hujan sebelum melihat pelangi. Ya, ada kuasa kegelapan yang harus ditumpas sebelum kita melihat kemenangan atas segala perkara. Maka katakanlah Yehovah Shalom. Yehovah Mekades, Tuhan yang menguduskanmu. Menguduskan artinya mengeluarkan agar terbebas dari keadaan sebelumnya. Ya, mirip dengan memurnikan. Nama ini keluar saat Israel sedang jatuh bangun untuk keluar dari segala perbuatan salah. Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel, demikian. Akan tetapi, hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Demikianlah berlaku juga pada kita. Saat Tuhan melihat ada sesuatu yang salah, Tuhan akan mengeluarkan kita. Dan dalam proses itu pasti ada rasa sakit. Tapi ujungnya kita akan meraih pembebasan. Sebab Allah adalah Tuhan yang menguduskan. Jadi terkadang kita seperti merasa dihukum saat kita sedang berjalan dalam padang gurun, menghadapi kehilangan atau pencobaan bertubi-tubi. Padahal sebenarnya Tuhan tidak menghukum, melainkan sedang membebaskan atau menguduskan kita keluar dari pola pikir lama atau perilaku yang lama. Sama seperti emas yang sedang dimurnikan dari segala kotoran, ujungnya akan indah. Demikian Yehovah Mekades menguduskan kita untuk menjadikan kita indah di hadapannya yang berdiam dalam kekekalan. Sebagai pengingat, nama-nama Tuhan bukan untuk dihafal, melainkan untuk dialami. Pilih satu nama yang sesuai dengan pergumulan kita, lalu ucapkanlah sebagai pegangan kita. Dan lihat, 10 tahun lagi, saat kita menceritakan kembali bagaimana Elroy mengubah rasa kecil jadi berarti. Atau Yehovah Sabaoth mengubah kelemahan jadi kekuatan. Nama Tuhan lebih dari sekedar kata, tetapi akan menjadi saksi hidup Anda untuk memuliakannya. Ya, namanya di Alkitab bukan sekedar hiasan, tapi Tuhan mau kita hidup oleh namanya. Bagaimana Anda bisa bertahan? Tanya orang 10 tahun kemudian. Karena nama Tuhan yang hidup. Haleluya! Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.